Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menghancurkan agen rahasia Israel Mossad di Kurdistan, Irak pada Selasa 16 Januari. Imbas serangan rudal tersebut 4 warga Irak tewas dan belasan lainnya luka-luka. Salah satu yang korban tewas ialah pebisnis terkenal bernama Peshau Dizaye yang terlibat dalam dinas keamanan. IRGC menggambarkan serangan ini sebagai tanda bahwa pihaknya lebih unggul daripada rezim Zionis dalam hal intelijen. IRGC mengaku berhasil menghancurkan total markas Mossad di Irak Utara tersebut. Markas itu disebut digunakan untuk mengembangkan operasi spionase. Selain itu juga digunakan untuk merencanakan terorisme di seluruh kawasan Timur Tengah, terutama di Iran. Adapun serangan ini sebagai bentuk balas dendam atas pembunuhan para panglima front perlawanan oleh rezim Zionis. Menurut IRGC, Iran akan mencari kelompok teroris yang melawan negara Iran dimanapun mereka berada, di mana di samping itu IRGC juga mengaku akan terus melancarkan serangan. Sementara pejabat Irak menyebut serangan Iran itu sebagai serangan teroris dan tindakan yang tidak manusiawi. Why? Kelompok perlawanan Palestina melancarkan rentetan serangan roket ke kota Netivot di selatan Israel pada Selasa 16 Januari. Setidaknya ada 50 roket yang ditembakkan dari jalur Gaza Palestina. Imbas serangan besar ini, sistem Iron Dome Israel kewalahan. Sirine peringatan sempat meraung di kota Netivot serta beberapa kota terdekat. Sementara dalam video yang beredar luas di media sosial, menunjukkan sekitar 20 kali pencegatan oleh sistem pertahanan udara Iron Dome di atas kota tersebut. Hal ini menandakan serangan roket besar-besaran dalam beberapa minggu terakhir. Pasalnya, laju tembakan telah melambat secara signifikan di tengah operasi darat IDF. Imbas serangan roket ini, sebuah toko rusak. Roket lain dilaporkan juga menghantam sebuah gudang di komunitas sekitar Givolim. Sementara layanan ambulan Magen David Adom mengatakan belum menerima laporan korban cedera imbas serangan tersebut. Why? يلا كل طول بنسكر بنسكر لك ولا كلثوم والله بتفضل بتفضل Operasi darat militer Israel di jalur Gaza belum membuahkan hasil yang memuaskan. Padahal pertempuran yang menewaskan sedikitnya 23.843 orang itu sudah memasuki hari ke-100. Disebut 90% pemimpin Hamas masih hidup hingga anggaran militer Israel membengkak. Surat kabar Yediot Ahronot mengutip perkiraan tentara Israel melaporkan bahwa Hamas di Gaza masih cenderung utuh dan solid dalam rentang 100 hari perang. Laporan tersebut menekankan kalau Hamas tidak kehilangan aspek pemimpinnya dan mayoritas pejuangnya masih hidup. Surat kabar tersebut mengklaim sekitar 9.000 pejuang Hamas tewas dalam serangan Israel. Jumlah tersebut termasuk hampir 50 komando tempur sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam. Sementara itu, Brigade Al-Qassam diperkirakan berjumlah sekitar 30.000 pejuang sebelum perang pecah. Di sisi lain, anggaran militer Israel pada 2024 bengkak menjadi 155 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini melonjak tajam bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu, di mana per Mei 2023 Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 17 miliar dolar AS.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan anggaran tahun ini akan dialokasikan untuk membelikan perlengkapan dan alat tempur. Selain itu juga membiayai perekrutan tentara cadangan yang akan dikirim ke Gaza untuk melawan serangan Hamas yang kian agresif. Intelijen Amerika Serikat CIA mengklaim tidak menemukan bukti kelompok Houthi Yaman didikte oleh Iran soal serangan yang dilancarkan di Laut Merah. Dengan demikian, pernyataan CIA ini membantah klaim pemerintah Amerika Serikat atau Gedung Putih. Dilansir Tribun News dari The Cradle, CIA menegaskan bahwa Houthi Yaman adalah organisasi independen. Agen mata-mata Amerika Serikat tersebut meyakini Iran tidak mendikte operasi hari-hari yang dilakukan oleh Houthi. Dalam keterangannya disebutkan CIA tidak menemukan bukti Iran memerintahkan Houthi untuk menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Tidak hanya CIA, pemimpin Hizbullah yakni Hasan Nasrullah juga membantah klaim Gedung Putih yang menyebut Houthi didikte Iran. Dia menegaskan bahwa organisasi semacam Houthi maupun Hizbullah diisi oleh orang-orang merdeka dan ingin menciptakan kemenangan bagi rakyat. Sebelumnya diberitakan Gedung Putih mengklaim memiliki bukti bahwa Iran turut menyediakan senjata kepada Houthi. Klaim ini menyusul aliansi yang terjadi antara Iran dan Angkatan Bersenjata Yaman. Selain itu, klaim tersebut juga terkait soal Yaman yang sudah diblokade secara ketat oleh koalisi Arab pimpinan Arab Saudi serta pelabuhan dan bandara utama di Yaman masih dikepung. Pengusaha kaya Kurdi Peshrau Dizaye tewas bersama beberapa anggota keluarganya akibat serangan rudal IRGC Iran pada Selasa 16 Januari 2024. Ia disebut juga terafiliasi dengan Israel. Lantas siapa sebenarnya Peshrau Dizaye? Dikutip dari Forbes, Dizaye yang merupakan pemilik Falcon Group bertanggung jawab atas proyek-proyek besar seperti Empire World. Empire World adalah pusat bisnis di Erbil yang terkenal dengan kompleks apartemen bertingkat tinggi. Menurut media Iran, Dizaye sangat dekat dengan elit penguasa di Kurdistan. Ia juga memfasilitasi ekspor minyak dari Kurdistan ke Israel. Konon Dizaye memiliki hubungan dengan intelijen Israel yakni Mossad. Dizaye memulai karirnya sebagai insinyur yang bekerja untuk sejumlah perusahaan minyak dan gas. Lalu pada 2004 ia mendirikan Falcon Group yang kemudian melebarkan sayap bisnisnya di bidang konstruksi, minyak dan gas, keamanan, penerbangan, pertanian hingga pariwisata sampai akhirnya dikenal sebagai Raja Minyak. Perusahaan Dizaye tersebut diketahui membentuk aliansi dengan Siemens dan Caterpillar, dua merek yang diboikot karena terafiliasi dengan Israel dan membantu pendudukan Zionis di Gaza. Dizaye yang dikenal sebagai pria terkaya dan paling berpengaruh di Kurdistan dan Irak memiliki harta sekitar 35,9 triliun rupiah. Tidak hanya pasukan Iran yang menyerang Irak, melainkan Turki juga meluncurkan serangan udara di hari yang sama, yakni pada Senin 15 Januari. Turki menargetkan 23 sasaran di dekat perbatasan selatan negara itu, yakni Irak Utara dan Suriah Utara. Serangan udara terbaru itu dimaksudkan untuk menetralkan kelompok Kurdi yang dilabeli Turki sebagai teroris. Kementerian Pertahanan Nasional Turki mengonfirmasi tentaranya menyerang wilayah Metina, Hakurk, Gara, Handil, dan Aswas di Irak Utara dan Suriah Utara. Militer Turki memulai serangan itu pada pukul 10 malam waktu setempat. Dalam sebuah pernyataan, Kemhan Turki mengaku telah menghantam sejumlah fasilitas antara lain gua, tempat penampungan, depot amunisi, serta gudang-gudang. Adapun serangan ini sebagai pembalasan Ankara atas tewasnya tentara Turki dalam bentrok dengan pejuang Partai Pekerja Kurdistan di Irak Utara. Di waktu yang bersamaan, pasukan Garda Revolusi Iran juga mendadak menyerang wilayah Erbil, Irak. IRGC mengklaim serangan itu disebut sebagai respon atas kekejaman Israel yang menewaskan komandan Garda Revolusi Iran di Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.